Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulina Fresiska Simatupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat ilmu. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta memiliki akal yang sehat. Dengan adanya akal tersebut, maka membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Dengan akal itu juga, manusia wajib menuntut ilmu agar perjalanan hidupnya tidak tersesat. Inilah keutamaan menuntut ilmu yang wajib bagi umat muslim. Berikut ini ada 8 keutamaan menuntut ilmu dalam agama Islam yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, akan dimudahkan jalannya menuju surga, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka ia akan dimudahkan oleh Allah menuju ke surga. Hadis tersebut maksudnya adalah orang-orang muslim yang menemukan ilmu dan yang berilmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan mereka menuju ke surga. Hal tersebut dikarenakan memiliki ilmu, maka seseorang muslim dapat melakukan ibadah dengan baik dan benar berdasarkan hukum Islam. Maka hadis tersebut juga menyatakan bahwa keberadaan ilmu itu begitu penting bagi umat muslim dan sangat bermanfaat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, akan memiliki pahala yang terus mengalir sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia, maka semua amalnya akan terputus kecuali 3 perkata: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh dan solehah. Dan yang ketiga, menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 28. Dan demikian juga di antara para manusia, semua makhluk yang bisa bergerak dan memiliki nyawa serta hewan-hewan ternak yang berwarna serta jenisnya bermacam-macam, di antara semua hamba Allah yang paling takut dengannya hanya para ulama. Sesungguhnya Allah lah yang maha perkasa lagi yang maha pengampun. Ayat di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud ulama yaitu orang-orang yang tahu dan telah mengakui kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memiliki ilmu, maka ia akan lebih memahami hakikat adanya kehidupan yang telah diciptakan Allah, dan ia juga bisa melihat kuasa dan kebesaran Zat yang Maha Pencipta. Dan yang keempat, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 58, wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kamu semua, lapangkanlah majlis-majlis, maka segeralah lapangkanlah. Maka Allah juga akan memberikan kelapangan kepada kamu semua. Dan jika dikatakan berdirilah kamu semua, maka segeralah untuk berdiri. Niscaya derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu semua akan diangkat oleh Allah beberapa derajat. Dan Allah lah yang maha mengetahui apa yang sedang kamu kerjakan. Merupakan orang yang diberi kebaikan serta karunia dari Allah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bahwa barang siapapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkan manfaat terbaik, apakah Allah akan memberi pemahaman tentang ilmu agama. Dan yang keenam, mewarisi kekayaan Nabi, sebagaimana dikatakan oleh Shahihul Jamal Al-Albani bahwa ilmu itu warisan dari para nabi dan tidak pernah para nabi mewariskan harta berupa emas atau dirham, namun hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka ia mengambil sebagian besar dari warisan nabi. Dan yang ketujuh, disejajarkan dengan para malaikat sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran surah Al-Imran ayat 18. Allah telah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah yang mampu menjamin keadilan,
Para malaikat dan para orang yang memiliki ilmu pun menyatakan demikian. Dalam ayat tersebut dapat dikatakan bahwa orang yang berilmu dan para malaikat kedudukannya setara untuk menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Keutamaan menuntut ilmu dalam Islam yang terakhir yaitu orang yang berilmu tentunya berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9, apakah kamu adalah orang yang musyrik yang lebih beruntung, atau kamu orang yang beribadah ketika malam dengan sujud serta berdiri, yang karena takut pada azab di akhirat serta mengharapkan rahmat dari Tuhannya? Maka katakanlah, apakah terlihat sama antara orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal sehat saja yang bisa menerima pelajaran. Nah, dari kedelapan keutamaan menuntut ilmu dalam agama Islam yang sudah disebutkan di atas, bisa dikatakan bahwa Islam serta pengetahuan ilmu saling berkaitan. Islam juga menyuruh umatnya untuk belajar ilmu agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang sudah menonton video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.